Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah zuhur rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat demi nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita itu tidak akan mampu bagi kita untuk menghitung satu persatu nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Kenapa demikian? Karena saking banyaknya nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, kata Allah. Kalau kalian menghitung nikmat yang telah diberikan oleh Allah, kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Maka Allah berikan solusi kepada kita untuk senantiasa bersyukur dengan nikmat tersebut. Kita pergunakan kesempatan yang masih diberikan oleh Allah untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar di kemudian hari nanti kita tidak termasuk orang-orang yang menyesal di hadapan Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan bersolawatnya kita termasuk orang yang diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya, dan nanti di akhirat berhak mendapatkan syafaat dari Rasul ketika kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan ini. Di antaranya adalah bersolawat. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setiap manusia yang hadir dan hidup di dunia ini pasti menginginkan kebahagiaan. Baik yang muda maupun yang tua, yang miskin atau yang kaya, semua pasti ingin bahagia. Namun kebahagiaan bukan hanya diukur dari segi harta, tapi lebih daripada itu, kebahagiaan adalah diukur bagaimana dia dalam setiap aktivitasnya mampu menjadikan dirinya tenang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, jangan nanti di akhirat kita menjadi orang-orang yang menyesal di hadapan Allah. Karena kebaikan di dunia, kesempatan yang diberikan oleh Allah tidak mampu menjadikan diri kita menjadi orang yang bahagia di akhirat. Kenapa? Karena kesempatan yang diberikan hidup di dunia tidak dimaksimalkan untuk kebaikan di jalan Allah, bahkan dipergunakan untuk berbuat maksiat. Dalam salah satu riwayat yang dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga Syekh Nawawi Al-Bantani, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, alamatus saqawah arba'ah. Ada 4 tanda-tanda orang yang celaka, bukan hanya di dunia tapi sampai nanti di akhirat. Siapa mereka? Pertama adalah nisyanuz dzunub al-madiyah, melupakan dosa-dosa yang telah dikerjakan. Jadi dengan dosa tersebut manusia hatinya susah untuk dekat dengan Allah, hatinya terhijab. Makanya Nabi mengatakan dalam salah satu hadis beliau, innal abda iza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Seorang hamba kalau sudah melakukan dosa, kemaksiatan, maka hatinya tertutup, ditempel bintik hitam. Kalau sekiranya dia ingin bersih hatinya kembali, syaratnya adalah istighfar wa taba. Dia mesti beristighfar, mesti bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa in ada zida fiha, kalau dia kembali berulang-ulang melakukan maksiat, dosa, kedurhakaan kepada Allah, hatta ta'lu'a qalbah, sampai hatinya penuh dengan bintik hitam tersebut. Inilah yang disebut dengan ran. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tetapi tidak, yang membuat hati mereka tertutup itu adalah akibat dosa yang dilakukan. Maka dosa adalah menghijab antara seorang hamba dengan Allah. Orang yang jauh dari Allah maka hatinya terhijab. Kalau hati sudah terhijab, maka tidak ada nilai kebaikan, kebahagiaan kepada orang tersebut. Seorang mukmin, Bapak Ibu, memandang dosa dalam kehidupan ini adalah ibaratkan gunung Merapi, gunung Singgalang, yang siap menimpa kapanpun dan dia sangat takut. Beda halnya dengan orang-orang munafik, orang-orang fasik, orang-orang yang suka berbuat dosa. Sebesar apapun dosa yang dilakukannya, tidak akan pernah singgah rasa taubat dan istighfar dalam dirinya. Nah, maka prinsip ini kita buang jauh-jauh. Orang yang beriman sangat takut walaupun sekecil apapun dosa yang dilakukannya. Maka ketika kita terlanjur melakukan kesalahan, dan setiap manusia pasti ada melakukan dosa dan kesalahan, maka dia bertaubat. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua kita bersalah, kata Nabi. Setiap bani Adam berdosa, setiap bani Adam melakukan kesalahan, dan orang yang terbaik dari orang melakukan kesalahan tersebut adalah dia kembali kepada Allah. Maka orang yang celaka nanti di akhirat adalah orang yang melupakan tentang dosa-dosanya dalam kehidupan di dunia, sehingga dengan dosa tersebut membuat dia tersiksa di akhirat. Yang kedua, bahwa tanda orang yang celaka itu adalah orang yang senantiasa zikrul hasanat al-madiyah, menyebut, mengingat kebaikan-kebaikan yang telah dilakukannya, sehingga hilang rasa ikhlas dalam dirinya berbuat untuk Allah, sehingga apapun yang dilakukannya adalah hitung-hitungannya dunia. Saya bersedekah, berinfak, kalau bersedekah hitungannya dunia pasti uangnya berkurang. Tapi kalau hitungannya akhirat, maka Allah akan mengganti dengan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beramal dalam kehidupan di dunia ini, tapi dengan amalan tersebut diselipkannya riya, dia beramal bukan karena Allah, maka bukan hanya di dunia saja dia rugi, kecewa, tapi sampai di mahkamah Allah nanti di akhirat, ketika dia ditanya akan masuk surga, apa yang kau lakukan di dunia? Saya orang yang berjihad, saya orang yang dermawan, saya orang yang berilmu. Untuk siapa engkau lakukan itu semuanya? Untukmu ya Allah. Kadzabta, engkau bohong, engkau dusta, engkau beramal bukan karena aku, tapi adalah agar dilihat dan dipuji oleh orang lain. Waliyazubillah, berlindung kita kepada Allah. Mudah-mudahan setiap kita dalam melakukan amalan kepada Allah adalah orang-orang yang di dalam hatinya adalah orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, tanda orang celaka itu adalah orang yang ketika nazratun ila dunya, memandang kepada urusan dunia, ila man huwa fauqah, kepada orang yang lebih tinggi dari dia, sehingga yang muncul apa? Sifat tidak redha dengan apa yang diberikan oleh Allah, sifat tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, dan bahkan ada orang yang melihat kebahagiaan orang lain timbul hasad, iri, dengki dan lain sebagainya. Dapat nikmat orang lain dia tidak suka dan bahkan dia ingin melenyapkannya. Inilah yang terjadi kepada orang-orang yang di dalam hatinya ada rasa serakah, rasa rakus, dan bahkan sudah kaya ingin mengambil kekayaan-kekayaan orang lain. Maka oleh karena itu orang melihat urusan dunia kepada orang yang lebih dari dia, maka dia akan celaka. Dia akan berusaha sebaik mungkin agar mendapatkan harta, padahal dia tidak ada kemampuan. Apa yang dilakukannya? Dia akan nyolong, dia akan nyopet, dia akan melakukan kriminal. Kenapa? Karena dia ingin sama dengan orang. Maka melihat dunia kepada urusan yang lebih tinggi dari kita membuat kita menjadi orang yang hina di hadapan Allah. Yang keempat, tanda orang celaka adalah orang yang ketika melihat urusan akhirat kepada orang yang di bawah dari dia, sehingga dia mengatakan, oh belum tua,
mumpung masih muda pergunakan untuk maksiat. Lihat si anu belum juga taubat, saya juga belum taubat. Melihat orang yang untuk urusan akhirat kepada orang yang lebih bawah dari dia, maka muncullah sifat-sifat yang tidak baik dalam dirinya. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin, 4 hal ini harus kita jauhkan. Setiap dosa yang telah kita perbuat beristighfar, setiap kebaikan yang kita lakukan bersyukur kepada Allah, ikhlas. Setiap nikmat yang diberikan oleh Allah, jadikan diri kita menjadi abdan syakura, hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Setiap apapun yang diberikan, yakinlah bahwa semuanya punya hikmah di sisi Allah. Orang kaya nanti akan dituntut dengan hisabnya yang berat ketika hari hisab. Orang miskin akan cepat masuk surga. Orang berilmu juga demikian. Namun ketika kekayaan dipergunakan untuk jalan Allah, maka insya Allah selamat, dunia bahagia, akhirat pun selamat di sisi Allah. Perbanyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.